warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Bersyukur, Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 dalam menangkal gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan di zaman teknologi yang sudah canggih ini, banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu, atau kita biasa menyebutnya dengan FOMO. Dengan bisa digarisbawahi, orang-orang yang tidak mampu pun berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, kita bisa nyebut ini kehidupan atau gaya hidup yang konsumtif. Kemudian variabel X yang saya ambil yaitu adalah strategi bersyukur, Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Dan variabel Y yang saya ambil adalah gaya hidup, menangkal gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Adapun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Pesan moral yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-A'la tersebut yaitu yang pertama, keuntungan hidup didapat dari penyucian diri dan ibadah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Apa hubungannya dengan bersyukur? Bisa disimpulkan bahwasanya sholat itu termasuk salah satu bentuk syukur yang paling dasar bagi seorang umat muslim. Kemudian yang kedua, pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat, karena yang mengejar kesenangan duniawi dan melalaikan akhirat adalah orang yang merugi. Jadi di sini sebagai seorang muslim kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Gunanya adalah di dunia itu untuk menyiapkan bekal di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga itu keterangan mengenai perbedaan nasib antara orang beriman dan kafir ini sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Yang mana ketika zaman Rasulullah SAW itu beliau hanya menekankan dan mempertegas tentang peraturan-peraturan yang sudah diturunkan ketika zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah yang pertama, sebagai seorang manusia kita harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita dalam keadaan sulit ataupun senang. Kemudian yang kedua, sebagai seorang manusia kita harus menjaga bumi dan alamnya dengan tidak merusak setiap apapun yang ada di dalam bumi. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang manusia kita dianjurkan untuk hidup dengan seimbang antara dunia dan akhirat serta tidak berlebihan dalam kenikmatan dunia, melainkan
mencari dan membuat bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Simpulannya yaitu yang pertama menjelaskan Quran surah Al-A'la itu menjelaskan bahwa keuntungan hidup didapat dari penyucian diri dan dari ibadah atau tadi sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Qasas ayat 77 itu menjelaskan bahwa sebagai seorang manusia kita harus berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian yang ketiga, salah satu faktor yang membuat seorang melakukan gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif adalah karena ketidakpuasan atas apa yang dimilikinya dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu serta diri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bersyukur adalah salah satu strategi yang paling efektif dalam gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Yang terakhir yaitu saran dan solusi. Yang pertama, dapat memahami Quran surah Al-A'la ayat 14-19 tentang pentingnya melakukan penyucian diri dan ibadah. Kemudian yang kedua, dapat memahami Quran surah Al-Qasas ayat 77 tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengontrol diri dan hawa nafsu dalam berbelanja ataupun hal lainnya dengan tidak menginginkan hal-hal yang belum dibutuhkan. Yang keempat, bersikap qanaah dan selalu merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.